Wow, wow, wow. Ciao a tutti, amici. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bung Bob. Oh, malam ini gua spesial banget nih ya. Karena gua kedatangan artis ya, artis Momin. Siapa yang nggak tahu ya, Woi, sahabat Bung Bob? Nggak banyak ada yang yang nggak nggak tahu tahu. gitu loh. Gua sebagai channel baru nih bangga sekali nih bisa collab sama Bli Kadek Ngomin ya. Satu lagi ini pengamat layar kaca ya. Ini kalau biasa dijuluki Mbahwer, tapi dia tahu semua nih Woi. tentang Inter gitu loh. Ya. Jadi boleh dong kasih suaranya Bli. Gimana nih? Oh, halo, halo, tes, tes. Oke, ini dari Apa Bli artis? Ngomin Jangan ya. bilang artis lah. Pengamat layar kaca nih, artis. Ayo, mana suaranya? Halo. Nah, gitu dong. Nah, sahabat Bung Bob, eh, hari ini gua mau ngobrol-ngobrol nih sama Ngomin, terus satu lagi sama Mbah Wer ya. Yang jelas gua pengen ngobrol sama mereka, apa nih yang mereka mau share ke kita nih. Yang jelas dengan situasi Inter saat sekarang, apa nih kira-kira? Ya mungkin gua mulai dari beli kadek dulu ya, dari Ngomin nih. Gimana nih beli melihat Inter? Kalau misalnya kalau ditanya kapan jadi penggemar Inter kan nggak perlu lagi ya, karena kita udah pada pemain lama semua nih. Gimana beli Ya, melihat kondisi Inter saat ini nih? Waduh, ini hilalnya belum kelihatan ini. Kalau nggak pasti mengharap ini kebanyakan pasti mengharap setelah jeda internasional ini momen untuk kita bangkit kan. Pasti harapannya kayak gitu. Nah, masalahnya pemain-pemain Inter ya langganan timnas semua juga. Betul, betul, Salah betul. satu faktor yang bikin permainan kita menurun kan salah satu aja ya, bukan satu-satunya ya. Kan memang kelelahan dan dari fisik juga kelihatan banget dibandingkan musim lalu. Aku nggak ngerti apakah ini ada mogok kerja dari tim staff fisik Inter, tapi kelihatan banget dari segi fisik ini udah belum apa-apa udah ngos-ngosan, terutama itu si Hakan Calhanoglu itu kan kelihatan banget udah mulutnya kayak ikan mujair aja baru Iya, iya, 15 iya. menit udah ngos-ngosan. Nah, terus sekarang jeda main lagi timnas. Semua itu kan pemain timnas yang tua-tua kayak Zeko aja juga pemain timnas. Aduh, paling yang bukan pemain timnas ya Raul Belanova yang gitu-gitu, Barella, Brozovic itu aduh. Dan apalagi ngelihat kalau Tempore kan sudah sempat kita bahas kan, Ya. bulan Oktober itu ada 8 pertandingan. Berarti tiap minggu kita main 2 kali. Dan yang berat-berat itu ngumpul di depan. Iya, iya. Ini benar-benar resep untuk sebuah bencana. Iya, iya. Mending kalau yang gampang-gampang di depan kan. Kalau Mm-mm. yang gampang-gampang di depan kita bisa misalnya menang. Kita benar-benar memerlukan kemenangan itu bukan semata-mata demi poin, tapi untuk mengembalikan kepercayaan diri gitu. Ya Setuju, bayangkan setuju. kita ketemu Roma. Oke, lawan Roma mungkin Bisa ya menang. kemungkinan menang itu Mm-mm. ya. Habis itu Barcelona, Pak. Waduh. Back to back lagi. Iya, iya. Dan terus terang aku sempat dikatain, wah ini nggak ada mental juara nih beli ngomin. Tapi aku memang nggak bisa bohong, aku orangnya realistis saja. Kalau sama Barcelona aku tidak berharap banyak, gitu Betul. sih. Karena memang ya kalau secara Barcelona ya kita tahulah susunan pemainnya seperti apa, kualitas pemainnya seperti apa gitu kan. Benar-benar ya Bener kita banget. kalau bicara realistis ya berat kalau kita untuk menang gitu loh. Nah Mm-mm. cuman kan ya nggak tahu juga apakah Inzaghi ada jimat nih selama 2 minggu kan. Ya, namanya bola itu bulat kan. Kayak Betul, musim lalu semua bilang, wah Inter pasti kalah lawan Liverpool. betul. Apalagi terus main cuma 10 pemain, tahu-tahu menang, Pak. Mm-mm, betul, betul banget gitu, betul. Oke, nah sekarang nih si Mbah Wer, ayo Mbah Wer, gimana nih ngelihat musim Inter di awal-awal musim nih yang kan kalau kita tahu ya bagaimana penurunannya performance pemain gitu loh. Gimana Mbah Wer? Kalau musim ini mungkin yang paling berat ada di formasi, Bang. Karena kan memang kita juga perlu kemudian itu melakukan rotasi pemain. Mungkin dari ada Kenapa? Kenapa kok apa ya? malu? Jangan Ayo, malu-malu dong. keluarkan suaranya Mbah Wer. Santai aja. Santai Malu nih, Bang. aja.
Bahwer yang artis kok malah yang grogi gitu loh. Aduh, grogi sendiri. Aduh, mana ya? Gimana? Aduh, udahlah. Dibantu dengan pertanyaan, Bung Bob. Nah, Kayak kan tadi si Mbah Wer bilang soal formasi itu gimana oke. maksudnya? Nah, maksudnya formasi gimana? Karena kan kalau bicara formasi kan Inzaghi 352. Memang kan ada perbedaan ya cara mainnya di musim ini dengan musim lalu. Nah, gimana Mbah Wer melihat itu sekarang gitu? Kalau untuk melihat musim ini mungkin formasinya juga terbaca ya. Cacar maksudnya kayak gimana gitu loh. Coba Ya dijelasin mungkin. biar sahabat Bung Bob, sahabat Ngomin pada tahu nih gitu loh. Kan pakar bola juga nih Mbah Wer. Happy banget ini Mbah Wer. Aku iri loh sama Mbah Wer. Iya, happy Pendukung terus ya. Inter pendukung Inter banyak kan pada muram itu. Mbah Wer selalu happy gitu. Betul. Aku tertarik sekali sama itu formasinya Mbah Wer itu gimana. Karena selama ini kan ngomong minta 4-2-3-1 apa 4-3-2-1 ya Ya ini maunya 4-3-1-2 kali. Mbah Wer. Coba itu dibahas. Aduh, gimana nih? Gimana? Ya Ayo, aku ayo pengen dong. tahu. Kita kan pengen tahu nih. Apalagi kan semua teman-teman kita nih yang lagi nonton Bahwer nih pengen tahu nih gitu loh. Kali aja kan gini juga ya Bli ya, kalau misalnya Bahwer bisa kasih rahasia itu kali aja nanti Bli Oh kan iya. bisa telepon Inzaghi gitu loh. Iya, Ada kalau bocoran. ini masukannya masuk akal aku Inzaghi ini ada masukan lu berani bayar berapa pengamat layar kaca. Mana tahu Nah, Barcelona 3-0. Wah, wah, iya. gitu loh. Aduh. Kita dijawab cuman ketawa-ketawa aja Bli. Nah Bli, ini kan kalau menurut Bli kan pernah juga kita ngobrol ya, bahwa kan Bli ngelihat apa kira-kira yang menurut Bli penurunan performance. Oke lah, kita bicara mental, fisik. Apa sih yang paling kendala yang paling utama Inter musim ini itu apa menurut Bli? Waduh, kalau pinpointing mana yang kendala utamanya kayaknya susah ya. Karena banyak banyak faktor yang berkontribusi. Pertama kayak tadi seperti awal itu aku bahas soal fisik. Itu satu. Kita tahu fisik itu ya dalam era sepak bola profesional nggak bisa kayak main di Tarkam kan, siapa yang dribblenya Yahut mau nggak bisa lari juga ya bakalan menonjol, nggak bisa. Fisik itu sangat 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 berkontribusi. Yang kedua ini pemain-pemain andalan yang musim lalu bersinar itu secara bersamaan performanya ngedrop semua. Aku lihat justru cuma dua pemain yang performanya luar biasa, Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Edin Iya. Dzeko itu pekan terakhir dia jadi Player of the Week di eFootball. Aku main juga, wah ada kartu baru nih si Dzeko kan. Dan kalau kita lihat juga aku pernah bahas, Dzeko itu kontribusi golnya, assist dan gol itu dia lebih banyak dari Lautaro Martinez. Musim Jadi ini ini kan? agak iya musim ini sejauh ini ya sejauh ini. Iya. Nah ini kan agak di satu sisi ya kita seneng pemainnya perform, tapi di sisi lain kan agak miris kok pemain yang performanya oke itu adalah pemain umur 36 tahun kan gitu. Oke. Sedangkan andalan-andalan kita tuh Barella habis dia jadi man of the match lawan apa itu Cremonese Iya, langsung nyungsep betul. penampilannya. Brozovic secara mengejutkan orang dia gelandang bertahan tapi dia sudah 2 gol. Tapi kalau kita lihat pertandingannya Brozovic jauh dari dibandingkan musim lalu kan. Iya, iya. Ininya standar dia itu. Kemudian Hakan sudah mainnya belum bagus, cedera pula. Aduh. Fisiknya Kemudian juga Dumfries. kayak gitu ya. Dumfries di awal-awal musim sempat menggila kan. Wah ini nih Dumfries yang mau dijual Toto. Yeay, sudah 3 pertandingan terakhir melempem juga. Kemudian Gosens ada peningkatan tapi di fase bertahan saja, di fase menyerang masih belum ada kontribusinya. Masih Di takut-takut Marco, ya. dia masih takut-takut banget. Di Marco
super sub. Kalau dia, aku udah ragu-ragu kalau Di Marco main jadi starter, nggak usah deh ngarep dia mainnya bagus. Iya, Tapi kalau iya. dia main di babak kedua, kita semangat nonton. Handanovic, terus siapa lagi? Skriniar lagi yang pontang-panting kita sampai bikin petisi, jangan jual Skriniar. Tahu-tahu mainnya juga acak adut. De Vrij lagi, aduh. Jauh. Jadi Acerbi lagi, pemain yang selama ini ditolak, Hmm, tahu-tahu 2 pertandingan dia bintangnya lini betul. belakang kita. Acerbi itu sama Itu, kayak waktu itu ya beli ya. Waktu Inter beli Darmian kan, nggak ada yang nengokin gitu. Ternyata benar benar Darmian benar. walaupun nggak istimewa kan dia mainnya masih masih nggak jelek-jelek banget gitu kan, masih bisa bagus fisiknya juga gitu kan. Malah dia bisa Iya. bermain di kiri di kanan gitu loh. Iya, Darmian ini kan, utility player, aku sering bilang, Darmian, dia nggak punya, apa ya istilahnya, flair. Flair itu kayak sesuatu yang bikin kita, "Wow, Mm, aku mm, pengen mm. lihat Darmian main." Nggak, dia nggak punya. Tapi dia nggak pernah ngecewain gitu. Iya, iya. Iya benar. Beda beda dengan Dumfries. Dumfries itu kalau dia lagi bagus, wah ngegol, assist, sundul segala macam. Tapi kalau udah melempem ya pingin lempar pakai monitor aja, Pak. Tapi kenapa ya beli ya? Kalau gua lihat ya, kalau kita lihat dari fans gitu kan, Dumfries ini kan sebenarnya kan kalau dari secara permainan memang ada menurun gitu. Walaupun dia cetak gol, mainnya bagus, tetap aja dihujat gitu. Saya juga kadang heran gitu loh. Iya enggak? Itu gitu. Mungkin salah satu faktornya karena dia nggak bisa senyum. Ya, itu mungkin ya. Coba dia harus belajar Nggak, sama Beli nih ya. Bagaimana senyum yang lepas. Kalau enggak sama Bahwer nih. Bahwer ya kan? Nah, terus Beli, ada lagi yang gua mau tanya. Ini kan kita 1 Oktober kan akan ketemu Roma, mhm, ya kan? mhm. Menurut Beli, besar nggak kemungkinannya Aslani diturunin? Kalau menurutku sih hampir pasti main Hmm. Aslani, karena, tadi aku sempat bikin konten, Mm-mm. permintaan ya, kalau Iya, bahasa halusnya kan permintaan, tapi kalau dari manajemen yang ngomong masa permintaan itu mah perintah itu. iya, 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 Dia mah kan mereka minta Aslani dan Belanova supaya diberikan game time yang lebih lebih banyak lagi. Kan ini Mm-mm. masuk akal karena Betul. kedua-duanya memang pemain potensial walaupun levelnya terus terang aja menurutku belum belum di level, starting line up. Mm-mm. Tapi ya namanya pemain muda kalau nggak dikasih game time, mereka nggak akan berkembang juga gitu loh. Mm-mm. Jadi Belanova masih 50-50. Tapi kalau Aslani aku yakin hampir pasti dia pasti main. Kan nggak mungkin Gagliardini ditaruh di gelandang bertahan. Iya. Nah ini yang satu, untung beli ngomong gitu. Gagliardini ini apa ya? Jimatnya Inter atau apa ya? Kenapa selalu pelatih kayak Inzaghi? Ya contoh lah di pertandingan Mhm, terakhir ya, waktu dia menggantikan Mkhitaryan di menit ke-30 gitu loh. Kenapa tidak Aslani gitu loh? Atau mungkin pemain lain gitu loh. Apa sih yang membuat pelatih-pelatih itu seneng banget mainin dia gitu loh? Ini aku cuma bisa ini ya, cuma Hmm, bisa nggak apa-apa. menebak-nebak Mm, kan. mm, mm. Karena dari sekian pelatih itu semua mempertahankan mempertahankan Gagliardini. Tapi aku ngeliat sih mempertahankannya itu bukan karena mereka pingin, tapi kayak ada memang tipe-tipe karakter tertentu yang selalu flying under the radar gitu loh. Ya, Selalu ya, ya. berada di bawah radar. Mm, Kalau mm, mm. ya udahlah, supaya ada aja gitu. Nah, tempo hari kenapa dia yang main, karena kan memang secara natural posisi dia center midfielder, sedangkan Aslani Iya. kan gelandang bertahan. Mm, mm, mm. Di sana kan menurutku cukup bisa dipahami gitu loh. Walaupun menurutku mestinya Aslani bisa juga dimainkan di gelandang gelandang tengah. Itu sih menurutku. Cuma Iya. kalau lawan Roma ini kan ya memang posisi gelandang bertahan yang kita perlukan, ya mestinya Aslani bisa main. Nah, cuman kan gini juga kan, kalau kemarin kan kalau gua baca kan manajemen kan udah bilang sama si Inzaghi ya bahwa ya dia dikasih kesempatan, tapi eh, memang tidak ada isu pemecatan sekarang kan nggak ada. Cuman Mhm, kalau memang terjadi penurunan secara dramatis ya mhm, mungkin Inter udah berpikir untuk mengganti kan. Itu gimana, mhm. Bli? Sebenarnya dari sisi manajemen ini terlepas dari apapun hasil pembicaraan mereka di dalam, Mm, mm, mm.
mereka ngomongnya keluar pasti tidak ada pemecatan, aman. Karena apa ya? Untuk mendinginkan suasana. Kalau mereka ngomong, wah kami habis rapat, pokoknya Inzaghi punya 2 pertandingan untuk membangkitkan Inter. Kalau enggak, kami pecat. Wah, ricuh ruang ganti, Pak. Iya, iya, Jadi iya. ibaratnya tidak dipecat, posisi Inzaghi aman itu statement normatif gitu loh. Kita tahu statementnya pasti seperti itu, entah apa yang Iya, terjadi iya. di dalam kan. Gitu. Ya mungkin Jadi kalau ya benar, benar, benar. Iya sih. Jadi memang kalau kita lihat memang ya posisi Inzaghi sebenarnya memang kejepit banget sih sekarang ya. Ya cuman iya. kalau mau si Opa bilang bahwa ya apa yang terjadi dengan Inzaghi ini kan memang sempat terjadi juga di zamannya Juve 2015 pernah juga Heeh, sih gua betul. pernah bahas, terus di zamannya Mhm, Conte kan di mhm, 2020 kan juga sama kan. Tapi mhm, akhirnya kan bisa keluar gitu. Tapi mhm, pernah juga kan gua sempat bahas juga bahwa klub-klub yang awal-awal musim apa namanya benar-benar drop itu untuk bangkit itu memang nggak gampang gitu loh. Hanya beberapa mhm, klub lah yang bisa ya. Kalau yang mempertahankan pemain pelatih ya hanya Arsenal yang gue lihat sih gitu. Nggak tahu gua, kalau gue iya. gimana lihat? Nah, aku terus terang pinginnya Inzaghi dipertahankan karena aku ngelihat permainan Inter musim lalu aku suka, kan aku pernah bahas juga, Iya, iya. permainan Inter itu punya identitas gitu loh, kita main bola-bola pendek, bermain, Mm-mm. rapi lah serangannya, terlepas dari bulan Februari, Maret itu kan memang kita lagi Mm-mm. Drop. menurun kan. Kan nggak bisa itu yang dijadikan ini, nggak bisa itu yang dijadikan tolak ukur, tapi kita ngelihatnya sepanjang satu musim itu. Itu yang ya fair-fairan aja. Siapa sih yang nggak senang kalau timnya mainnya menyerang, Betul. Mm-mm. menguasai bola gitu. Tapi ini murni masalah selera. Ada juga yang komen kan, wah nggak usah idealis, kita itu DNA kita itu Catenaccio kayak gitu. Ya, Mm-mm. ya benar. Tapi buktinya musim lalu kita main menyerang kita bisa dapat juara toh. Menurutku itu DNA Catenaccio itu udah lawas, tergantung Betul. pelatihnya, tergantung materi pemain. Karena buktinya pemain-pemain yang di sini kayak Perisic, main di Inter DNA Catenaccio. Iya main di Tottenham juga ini juga kan, gacor juga kan, nggak Mm-mm. mainnya bertahan banget kan. Conte juga di Spurs kan nggak defensif banget kan mainnya. Malah Jadi sekarang malah sekarang dia pakai formasinya 3-4-2-1 malah di Hotspur. makanya Heeh. Conte, aku sempat sempat bilang kan, Conte, Mourinho, Simeone ini pemain yang sangat responsif. Mereka cenderung musuh kayak gimana, mereka menyelesaikan diri. Beda Betul, dengan betul. kayak Guardiola. Guardiola itu aku mainnya kayak gini, gitu Kekeh loh. empat Aku tiga mainnya tiga. kayak gini. Mm-mm. Sebenarnya sama juga kayak Gitu. Inzaghi kan. Inzaghi kan juga ibaratnya dengan Biasanya, nggak mau apa biasanya ya? pelatih yang cenderung tampil menyerang, biasanya memang tidak terlalu responsif terhadap Hmm, terhadap lawan. iya, 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 iya. Eh, eh, kan ada istilahnya reaktif, ada inisiatif gitu loh. Hmm, Jadi ini iya, memang iya. inisiatif. Makanya aku tidak yang aku tidak suka itu ketika lawan Lazio. Mm-mm. Inzaghi memainkan Gagliardini itu kan sebuah respon untuk mematikan si SMS. siapa namanya SMS kan. Loh Heeh. kenapa kita yang takut dengan mereka? Mereka yang harus Makanya takut dengan iya kita kan? itu. Gitu. Tuh. Jadi waktu itu Inzaghi mengkhianati filosofinya sendiri gitu. Iya. Padahal kan kalau kita lihat terakhir yang main 4 striker, Heeh, nah lawan itu kan Torino. 4-2-4. Apa Tapi tiga itu iya. udah agak panik sih kelihatan. Ya, itu udah panik gitu loh. Makanya sebenarnya kalau kita lihat di waktu di Udinese ya, itu mukanya itu udah nggak sehat kalau gua lihat ya udah nggak segar kan. Itu udah benar-benar berat tekanannya gitu loh. Tapi bisa aja kita kan nggak tahu juga kan apa yang terjadi di ruang ganti kita kan nggak ada yang tahu yang namanya seperti Mhm, beli bilang tadi. Kalau manajemen pasti pengen ngademin fans, oh nggak ada apa-apa, nggak ada mhm, apa-apa gitu kan. Padahal mhm, kan sempat dibiasin kan juga sempat ngomong kan bahwa mhm, ini pasti di ruang ganti itu pasti ada permasalahan gitu loh. Bahkan mhm. kalau memang itu terjadi, kalau memang sesuatu yang besar harus dilakuin, harus dilakuin. Ya mungkin maksudnya ya ganti pelatih.
Cuma ganti pelatih ya ganti ke siapa nih? Kayaknya Iya. Bahwer cocok nih. Bahwer udah bergabung lagi, kasihan dicuekin dari tadi. Iya, dianya Gimana ketawa-ketawa Bahwer? mulu. Kalau topiknya ganti pelatih, Bahwer suka ini. Gimana Bahwer? Ganti aja lah Bang. Kan Siapa masih ganti banyak. siapa? Contohnya Untuk siapa yang sementara disukai? ini, untuk sementara ini kandidat yang paling cocok ya Sifu Bang. Oh, Sifu. Boleh, boleh, boleh. Ya, Sifu ya. Ya. Tapi Kalau ya aku sih lumayan suka sama Cifu. Mm, mm, mm. Karena kelihatan dia dari dia masih pemain pun dia kelihatan orang yang punya tactical awareness tinggi gitu loh. Walaupun ketika dia udah nggak bisa ngejar pemain kan dia main jadi center back bisa, jadi back kiri juga bisa. Penempatan posisi dia itu kelihatan memang orang yang ngerti taktik. Di tangan dia juga tim Primavera kita kan berjaya banget. Mm, mm. Eh, Dan leadership-nya kalau bagus juga kan? Mm, mm. kalau kawan-kawan ingat Guardiola juga di Barcelona sebelum dia jadi bintang itu kan dia dari ngelatih tim mudanya Primaveranya Barcelona juga, itu, iya, 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 iya. iya. Mm, mm. Terus kemudian dikasih kepercayaan nanganin tim senior langsung menggila. Siapa tahu Cifu juga seperti itu kan? Iya. Cuman sih sebenarnya kalau gua pribadi ya nggak tahu beli sama si Bauer ya. Kalau gua sih ngelihat ya peluang Inzaghi kalau misal dengan ya kan ini terlalu berat ya. Sebenarnya Barcelona ini kan kalau mungkin Roma masih bisa kita lewatin lah ya. Tapi kedepannya kalau kalah lawan Barcelona terus lawan Sassuolo lagi gitu kan, udah deh. Kalau Sassuolo kalah, udah kita udah ngomong bye bye. Baik lagi. Iya. Sebenarnya gini, ada satu yang mungkin luput dari pembicaraan ya. Mm-mm. Kita itu kalah bukan sekedar kalah, tapi kalah beberapa kali mainnya jelek. Betul. Nah, itu yang banyak jadi komplain Mm-mm. dari fans. Misalnya kalau kayak kita tadi membandingkan dengan Conte di musim kita Scudetto itu kan memang nilainya sama 12 Mm-mm. 12 poin dari 7 pertandingan kan. Iya, benar, sama. Tapi waktu itu tiga kali draw, satu kali kalah Iya, dan menangnya mainnya 3 nggak kali. hancur Mm-mm. waktu itu. Mm-mm. Itu masalahnya. Sekarang kan mainnya terutama yang kemarin lah yang lawan Udinese ini, Udinese mainnya bagus banget. Terus pemain kita itu yang bagus aku lihat cuma si Zeko, Zeko, Lautaro sama mm-mm. si Acerbi. Iya, Yang lainnya semua agak ngedrop banget. Barella lumayan lah, lumayan. Tapi masih jauh sekali dari Barella yang kita tahu musim lalu kan. Yang bikin harga dia naik jadi 70 juta itu. Kalau Barella yang kemarin itu aduh 30 juta pun susah laku, Pak. apalagi kan kita selalu bangga-banggain trio Habibie ya. Wah, trio Habibie Iya. yang terbaik di Italia gitu loh. Sekarang coba aja lihat statistik Brozo aja tuh paling bawah sekarang loh. Nah, seharusnya kan Iya. Aku belum lihat sih. aku Kayaknya lihat kemarin tuh. bisa. Kayaknya kan harusnya kan dari situ kan memang fisik pemain udah habis. Yang kedua kan kalau beli ingat si Bauer ingat bahwa musim lalu daya jelajah yang paling tinggi itu kan Brozo. Di bawahnya tahu siapa kan? Aslani. Persis di Di bawahnya Serie A Aslani. ya? Iya, Di Serie A. di Serie A. Jadi sebenarnya kan itu bisa jadi acuan gitu loh. Apalagi kan ya kayak Aslani kan kemarin diwawancara di waktu dia lagi bela Albania kan, bahwa ya dia tahu gitu loh masuk ke Inter itu dia memang dia hanya pelapis Brozo gitu loh. Hanya dengan kerendahan hati dan kerja keras lah saya kalau dapat Iya. kesempatan saya akan bagus. Apalagi di pramusim kan nggak bisa kita pungkiri bagus banget mainnya gitu loh. Tapi Inzaghi nggak berani itu yang makanya fans banyak marah tuh sebenarnya kalau gue lihat sih seperti itu ya. Ya karena Inzaghi kekeh dengan pendiriannya dia gitu loh. Soal kekeh dan kekeh ini sebenarnya lucu. Kalau di konten itu kan aku bikin konten ya akhirnya Inzaghi mengikuti kemauan Ya, netizen iya, kan iya. itu. Iya, Terus iya, tahu nggak, iya. ada yang komen, wah kalau gini malah nggak punya pendirian namanya pelatih. Semua salah. Emang kalau udah lagi di bawah itu susah ngapa-ngapain, udah diinjak, dikencingin. Iya. Jadi mau ngapain pun salah. Tapi kalau Iya. udah menang
mau bersin pun bakal ini bersinnya keren banget kayak gitu. Iya, iya. Ya, Tapi ini bagai, memang bagian dari pekerjaan dia kan. Dia kan digaji gede. Ya harus diterima juga ininya, sumpah serapahnya ini. iya. Ya kan kalau misalnya memang kan yang namanya seperti pernah gua ngobrol juga kan bahwa ya yang namanya perusahaan kalau melorot terus ya dia kan nggak mungkin mempertahankan sesuatu yang merugikan mereka kan. Kalau bicara Mm-mm, bisnis ya tetap bisnis gitu loh. Walaupun mm-mm, istilahnya ya misalnya dia mau mecat Inzaghi pasti mereka negosiasi kan. Oke, lu mm-mm, memang udah nggak bisa secara mental naikin pemain, fisik pemain. mm-mm, Berarti ya udah lu dipecat tapi dapat pesangon gitu. Tapi negosiasi. Nggak mungkin lah 18 juta dikasih gitu kan, mm-mm. pasti negosiasi juga gitu loh. Karena ya bagaimanapun ya kalau memang seandainya Inzaghi dipecat ya gua rasa ya mungkin dia gak akan dapat pesangon segitu, pasti ada negosiasi gitu loh. Iya. Ya, semoga enggak sih, semoga Iya, enggak kalau gua sih dipecat. Ini kalau kalau gua pribadi juga berharap Inzaghi tetap melatih Inter ya, tapi memang harus ada perbaikan gitu. Kalau nggak ada perbaikan ya susah juga kita ngomong, benar nggak? mending iya, ya perbaikan kan harus lah. Mm-mm. Sebenarnya aku pengennya Inzaghi mending kembali ke permainan seperti musim lalu. Kan sudah kita bahas ya gimana Mm-mm. kayaknya Inzaghi berusaha bikin perubahan di skema serangan terutama. Cuma ini berpengaruh banget di lini pertahanan kita. Kan aku Mm-mm. pernah bahas kita itu nggak punya pemain bertahan yang punya speed. Sedangkan kalau kita di stretch terlalu lebar kayak gini, waduh, ketemu pemain kayak Leao, kayak Sane itu Mm-mm. kelihatan di mana kita diacak-acak kayak Beto. Beto itu kan punya kecepatan banget. Terus siapa lagi si Udogi, Deulofeu, waduh, Deulofeu. Udogi juga Mm-mm. susah. Makanya mending kita sama seperti musim lalu, garis pertahanan tinggi, boleh tinggi, tapi jaraknya dengan lini tengah itu rapat gitu Iya, loh. Jadi nggak bisa betul, mereka betul. mau Mm-mm. mau tancap gas nggak bisa. Kalau sekarang garis pertahanan nanggung, garis tengahnya tuh tinggi banget kan. Heeh, Waduh, jauh banget gitu loh. ya Terus ini juga yang susah. yang herannya kan pernah Beli kan juga pernah bahas ya bahwa ya hanya untuk seorang Lukaku gitu loh ya Mm-mm, bisa mengorbankan strategi untuk satu tim gitu loh. Kan sebenarnya menurut mm-mm, gua sih risky banget ya. Nah, ini mm-mm, yang terjadi sekarang gitu kan. Benar gak sih? Kan mm-mm, gaya perubahan permainan itu kan karena memang mau mengakomodir si Lukaku kan. mm. Aku sih ngelihatnya seperti itu. Mm-mm. Eh, Nah inilah makanya jadi pelatih itu nggak gampang. Di satu Betul. sisi ada tuntutan bahwa ini loh, ini pemain yang sudah terbukti dan teruji. Mm-mm. Makanya seperti yang aku bilang kan, ini kita datangin Ferrari ya jangan dibawa ke hutan kan Mm-mm. kayak kayak gitu. Di sisi lain itulah yang dilakukan sekarang Inzaghi berusaha mengakomodir kelebihan Lukaku. Ternyata akibatnya jadi seperti ini. Makanya kita kalau nonton ya gampang aja nyalah-nyalahin. Mm-mm. Bahkan kadang-kadang bukannya gimana ya, di grup-grup Facebook di mana aku lihat yang, "Oh harusnya begini aja, harusnya begini Mm-mm. aja." Mm-mm. Ketika aku baca, maaf kata ini, Iya, maaf iya. kata, ketika aku baca saran yang ditampilkan, ya ampun ini hancur juga. Ya, ya kan. Terus terang aku nggak ngerti gimana cari jalan tengah antara memaksimalkan peran Lukaku dan mempertahankan style permainan Inter yang sudah terbukti gacor di musim lalu. Iya, iya. Ya kan seharusnya kan ya kalau memang ada perubahan seperti itu ya kita nggak tahu lah secara Hmm, secara mendasar semua kan Inzaghi yang tahu lah sama manajemen kan. Tapi pada dasarnya kan istilahnya musim lalu kita dengan dapat gelar dua terus hampir Scudetto gitu kan seharusnya kan harusnya di musim ini itu kita benar-benar mendapatkan sesuatu yang lebih benar nggak sih gitu loh. Nah tapi kalau gua soroti salah satu ya memang di pramusim kita kan jelek ya di pramusim itu kan sebenarnya itu kan kita berbicara persiapan ya berbicara persiapan nah kan banyak juga yang mengkritisi gitu tapi kalau kita melihat yang namanya orang pramusim biasalah kalah seperti apa gitu kan nah cuman apa ada nggak dampak itu dari situ Beli menurut Beli Enggak sih kayaknya. nggak ya Karena waktu pramusim itu kan pemainnya benar-benar bongkar pasang semua. iya Si iya Lukaku dengan Zeko, Lukaku dengan Korea, benar-benar dibongkar pasang. Jadi aku waktu pramusim nggak terlalu khawatir dengan
permainan Inter yang agak acak-adut. Malah aku ngelihat ada pola-pola serangan baru. Kalau Bung Bob ingat waktu Onana kasih umpan jauh Oh terus iya. diambil sama Korea, terus Korea langsung umpan early cross ke box, langsung disamber first time sama si Lautaro kan. Wah, Iya, iya, iya. ini kita nggak punya yang kayak gini musim lalu. Jadi aku senang-senang aja. Cuma ya siapa sangka ternyata di musim ini jadi hancur juga ketika bukan bongkar pasang lagi kan. Waktu pre-season kan memang semua si Darmian dicoba jadi center back. Sekarang kan semua dikembalikan ke posisi aslinya. Ternyata hancur juga. Terutama aku ngelihat itu fisiknya masih hancur banget. Iya sih Kita lihat rata-rata. apakah ada kejutan nanti Oktober ini. Makanya kan kalau kemarin kan si itu kan sempat ada rumor kan bahwa si Opa kan mengincar Sachi kan, mantan Hmm. kepala pelatih fisiknya Juventus. Ya nggak tahu. Kemungkinan memang kalau aku sih ngeliat gini, kita yang di sini aja bisa ngelihat bahwa kayaknya ada yang salah dengan fisiknya. Mereka di sana nggak mungkin nggak nyadar kan, kayak gitu. Apalagi ya seperti yang Bli bilang tadi kan kayak si Hakan udah ngos-ngosan ya kan. Kita nggak pernah ngelihat kayak si Bastoni yang udah kecapean banget gitu kan. Artinya mungkin ya kalau mungkin secara fisik yang turun kan juga Brozo ya, tapi Brozo sih masih bisa main, cuman ya memang penurunan secara apa namanya, secara kualitasnya memang jauh banget gitu loh. Ya itu mungkin salah Iya. satu pengaruh dari fisik ya. Itu keras banget sih pengaruhnya menurutku. Semoga Oktober tapi itulah karena jeda internasional semua main di Iya. timnas. Tadi pagi kan si Brozo main 90 menit. Brozo Iya. 90 menit, Brozo Dum-Dum ini kan 90 menit. memang tipe pemain full time. Brozo, Iya. Dum-Dum, Perisic itu semua Perisic tipe tadi pemain malam full dia time. mainnya diganti. Diganti kah? Oh Ganti. iya. Dan maksudnya tipikal mereka Iya, itu iya, iya. mereka adalah pemain yang punya stamina cukup untuk main 90 menit. Benar. Ya kemungkinan besar di timnas bakalan dimanfaatin. Nah, ini tambah lagi Barella yang bakal main main ini juga nih di Italia nanti. Tambah lagi Barella juga sama iya. Jadi full benar-benar kita timer. ya. Bawer, Udahlah. ayo dong Bawer. Nih kita tinggal waktu Udah Mauro 3 Icardi menit nih. itu. Oh, Ini Mauro penutup Icardi. penutup Tadi penutup dari Mauro ini gua kan Icardi Rame nih. apa barusan tuh? habis bikin video, bikin konten tentang Mario Icardi. Asli udah cerai tuh, udah. Makanya jangan istilahnya Aduh, jangan nyamber ini saudara apa namanya? Ini punya Sahabat loh. teman gitu loh. Iya. Rusak temen yang jadinya kan. mana nih Bang? Kenapa? Oh, hilang Temen yang lagi mana tuh? sore. Iya. Bawer jadi nyimak doang tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin ya terus Juventus. bagaimana prediksi Blik nih nanti waktu ketemu sama Roma nih. Sama si Bawer gimana nih? Kasih waktu 30 detik masing-masing. Mbah Wer dulu. Nah, Bawer, Mbah ayo Wer Bawer. dulu. Aku sih. Iya, ayo dong, jangan lempar-lempar nih waktu Aduh, habis Aku nih. capek ngomong dari tadi. Aku Heeh. minum dulu. aduh. Waduh, apa ini yang mau disampaikan ini emang? Enggak, prediksi Bawer waktu lawan Roma gimana? Ini kan mau ketemu Mourinho nih, idolanya Bawer Ya, nih. waduh. Bukan Bisa Bang. menang nggak Inter? Kalau menang kemungkinan sulit sih Bang. Hah? Kalau menang kemungkinan sulit karena mengingat performa Roma agak sedikit naik. Apalagi kemarin habis kalah 3-0 kan lawan Indonesia kan. 4-0. Itu 4-0 ya. ya kemarin dia kalah sama Atlanta. Udinese mah udah Atlanta ya. tiga minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu ya Bang ya. Iya. Iya, Tapi maaf sama Bang. Atlanta nggak jelek-jelek banget lah Nah, mainnya Roma. waktu kalau lawan Atlanta gue nonton. Jadi di awal-awal babak pertama aja. Tapi kalau di menit di babak kedua sih udah dikurung tuh si Atlanta sama Roma. Atalanta. Si Atlanta cuma bertahan aja. Bahkan shoot on goalnya cuma 1 loh si Atlanta. Jadi memang kita perlu waspadai. Oke, kalau Beli gimana? Pengalaman dari musim lalu ya. Mourinho ini kan pelatih yang cenderung main low block. Garis pertahanannya rendah, mengandalkan serangan balik. Nah, kebetulan untuk Inzaghi, tim-tim yang main low block ini makanan empuk.
Tapi masalahnya laporan La Gazzetta kemungkinan Inzaghi akan justru juga menurunkan garis pertahanannya ya. jadi Gua beberapa baca. meter ini Mm-mm. dan mengandalkan serangan balik juga. Nah, aku nggak ngerti. Kita punya berapa kali kita ketemu Roma? 3 kali kalau nggak salah ya musim lalu ya. Menang Iya, terus. 3 kali. Dan bukan sekedar menang, tapi benar-benar mendominasi kan. Oke. Bukan kayak udah Menang mau atau habis kalah? tuh. Ini mau habis nih. Menang. Menang, sama. Gua juga menang. Oke, Menang. Bli, thank you banget untuk malam ini juga Mbah Wer, ya. Oke, sahabat Bung Bob, sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Bye. Vediamo. Spalletti. Paletti. Thank you, thank you. Oke, thank you, bro. Thank you. Napoli.